Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat atau TNI AD buka suara terkait kasus meninggalnya Pratu Farkan Sauki Marpaung, prajurit TNI AD yang bertugas di wilayah perbatasan Papua, Papua Nugini. Korban diduga meninggal dunia akibat kekerasan yang dilakukan oleh seniornya saat bertugas. Kepala Dinas Penerangan TNI AD atau Kadispenat, Brigjen TNI Doni Pramono mengatakan, pihaknya telah mengambil langkah cepat dan tegas sejak kasus tersebut mencuat. Terduga pelaku penganiayaan telah diamankan dan saat ini tengah menjalani proses penyelidikan. Sejak awal kejadian, TNI AD langsung mengambil langkah cepat dan tegas. Dugaan keterlibatan oknum prajurit senior telah ditindaklanjuti dengan mengamankan yang bersangkutan serta melakukan proses investigasi secara menyeluruh oleh unsur komando terkait, ujar Doni, Minggu 4 Januari 2026. Doni menegaskan, kasus kematian Pratu Farkan masih dalam tahap penyelidikan untuk memastikan fakta yang terjadi secara objektif dan transparan. Saat ini, kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Apabila dari hasil penyelidikan terbukti adanya pelanggaran hukum maupun disiplin militer, maka proses hukum akan ditegakkan secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku, tegasnya. Ia juga menekankan bahwa TNI AD tidak mentoleransi segala bentuk kekerasan di luar aturan, terlebih yang mengakibatkan hilangnya nyawa prajurit. Selain proses hukum, TNI AD juga melakukan pembinaan di satuan tempat Pratu Farkan bertugas agar peristiwa serupa tidak terulang di kemudian hari. Di sisi lain, perhatian juga diberikan kepada keluarga almarhum serta pembinaan terhadap prajurit di satuan, kata Doni. Dalam kesempatan tersebut, TNI AD turut menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya Pratu Farkan Sauki Marpaung. Almarhum adalah prajurit muda yang tengah menjalankan tugas negara di wilayah penugasan. Peristiwa ini menjadi perhatian serius bagi pimpinan TNI AD, ucapnya. Sebelumnya diberitakan, Pratu Farkan Sauki Marpaung diduga meninggal dunia akibat penganiayaan oleh seniornya di Pos Sanepa, Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Informasi meninggalnya prajurit tersebut diterima keluarga pada Rabu, 31 Desember 2025. Ayah korban, Zakaria Marpaung, mengatakan anaknya diduga mengalami kekerasan fisik oleh seorang prajurit senior berpangkat Kopral II saat bertugas bersama Satgas Yonive 113 Garing Jaya Sakti. Menurut keterangan yang diterima keluarga, korban sempat mengeluhkan sakit disertai menggigil saat berada di pos. Korban kemudian disarankan rekan-rekannya untuk berjemur guna menghangatkan badan. Namun saat berjemur tersebut, korban diduga mendapat kekerasan dan hukuman fisik dari seniornya. Akibat kondisi yang semakin melemah, korban dibawa ke bagian kesehatan, namun nyawanya tidak dapat diselamatkan. Jenazah Pratu Farkan rencananya dipulangkan ke kampung halamannya di Desa Hesa Air Genting, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Keluarga korban berharap proses hukum dapat berjalan transparan dan adil. Kronologi tewasnya prajurit TNI Pratu Farhan Sauki Marpaung yang diduga dianiaya seniornya berpangkat Kopral TNI dibongkar ayah korban, Zakaria Marpaung. Menurut Zakaria, putranya sempat melawan saat oknum Kopral TNI tersebut diduga melakukan tindakan penganiayaan. Dugaan penganiayaan terhadap Pratu Farhan itu terjadi saat ia menjalankan tugas pengamanan di perbatasan Indonesia Papua Nugini. Pratu Farhan Sauki Marpaung merupakan anggota Batalion Infanteri 113 Strip Jaya Sakti Aceh. Bila melihat dari kepangkatannya, Pratu Farhan Sauki Marpaung ini kemungkinan lulus sekolah calon tamtama atau secaba sekitar 2023-2024. Adapun Batalion Infanteri 113 Strip Jaya Sakti, Yonif 113 Strip JS, tempat Pratu Farhan Sauki Marpaung berdinas, merupakan satuan militer TNI AD di bawah Kodam Iskandar Muda, Kodam IM, wilayah Aceh.
Dikutip tribunlampung.co.id dari tribunmedan.com, ayah Pratu Farhan, Zakaria Marpaung, tak menyangka anaknya pulang dari Papua dalam keadaan tak bernyawa. Zakaria pun menceritakan kronologi putranya tewas berdasarkan keterangan dari sepupu korban. Bukan gugur di medan tempur melawan musuh, melainkan diduga tewas akibat penganiayaan seniornya sendiri saat menjalankan tugas pengamanan perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Meski meninggal dunia, namun Zakaria sempat bangga terhadap putranya itu, lantaran sempat melawan dugaan tindakan penganiayaan yang dilakukan seniornya tersebut. Kabar duka itu pertama kali diterima Zakaria dari sepupu korban. Ia diberitahu bahwa anaknya sempat sakit dan menghangatkan badan di dekat perapian. Tak lama kemudian, seorang senior berpangkat sersan datang menanyakan kondisi Pratu Farhan. Kami dapat informasi dari sepupunya, anak kami ini sakit lalu menghangatkan badan di dekat perapian. Kemudian datang seniornya berpangkat sersan menanyakan. Dibantunya untuk mengusulkan. Jelas ayah korban, Zakaria Marpaung, Jumat 2 Januari 2026. Namun situasi berubah. Menurut penuturan keluarga, datang senior lain berpangkat kopral yang kemudian diduga melakukan kekerasan. Pratu Farhan dipukul menggunakan ranting dan dipaksa melakukan sikap taubat. Setelah dia tunduk taubat, lalu dia ditendang. Dia melawan. Aku bangga dengan anakku ini. Dia berani melawan membela nyawanya di depan seniornya berpangkat kopral, kata Zakaria dengan suara bergetar. Sebagai orang tua, Zakaria tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia menilai sesama prajurit TNI seharusnya saling menjaga, terlebih saat bertugas di wilayah rawan seperti Papua. Yang aku kecewakan, anakku mati di tangan sesama TNI, bukan di pucuk senjata separatis.